Aman ya, fakta mengejutkan dari mantan gubernur Maluku Utara yang bikin malu karena ketahuan suka bawa cewek ke kamar hotel dan nilainya 3 miliar dan itu demi tukar project. Udah tua banyak gaya. Luar negeri semua pemimpin luar negeri kalau ketemu saya bingung. Kenapa bisa kamu jadi satu dengan rivalmu? Saya bilang dulu kita dijajah, kita dibantai, kita diperbudak, kita dimiskinkan, dan kita dianggap lebih rendah dari anjing. Aman ya, fakta mengejutkan dari mantan gubernur Maluku Utara yang bikin malu karena ketahuan suka bawa cewek ke kamar hotel dan nilainya 3 miliar dan itu demi tukar project. Udah tua banyak. Tapi mantan gubernur ini mana nih? Abdul Ghani Kasuba ini itu dari partai PDIP, teman-teman. Mantan gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. 3 miliar loh untuk ngebayarin perempuan-perempuan panggilan, wanita-wanita panggilan. Ada kodenya tadi, cinta atau ayu gitu. Waduh, bahaya nih. Kalau ada kode cinta atau ayu berarti ada duit 3 miliar di belakang tuh. Hati-hati. Aman ya, fakta mengejutkan dari mantan gubernur Maluku Utara yang bikin malu karena ketahuan suka bawa cewek ke kamar hotel dan nilainya 3 miliar dan itu demi tukar project. Udah tua banyak gaya. Mohon maaf Bapak nih, Bapak ngajak cewek itu ke dalam kamar itu kan pasti keciprak-keciprok. Nggak mungkin Bapak bawa cewek itu ke dalam kamar itu untuk nyabutin ubah, nggak mungkin. Lagi Bapak nggak punya rasa malu gitu pas ceweknya habis main tidur, Bapak kayak ngerasa lagi klonin cucu? Nggak ngerasa kayak gitu, nggak ngerasa. Maksudnya gini, Bapak tuh udah tua, harusnya banyakin pahala, bukan banyakin gaya diranjang. Dan katanya mainnya tuh bisa sampai 2 jam. Mohon maaf, itu 2 jam itu main atau nunggu punya Bapak berdiri? Atau jangan-jangan Bapak ngelakuin itu sengaja biar masuk penjara. Karena biasanya pejabat kalau udah masuk penjara jadi ingat sama Tuhan. Wih, mendekatkan diri sama Tuhan caranya begitu ya, berbuat salah dulu. Ada aja di logika netizen nih. Sidang putusan kasus tewasnya Dini Sera Afrianti dengan terdakwa Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPR RI, digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, Rabu siang. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik menilai terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana tuntutan jaksa yang menjeratnya dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 351 ayat 3 KUHP, pasal 359 KUHP, dan 351 ayat 1 KUHP. Dengan putusan ini, Majelis Hakim memerintahkan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan memulihkan haknya. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, perlindungan dan hak-hak serta martabatnya. Atas vonis bebas tersebut, Ronald Tanur hanya merespon singkat. Ada upaya untuk benar gitu. Seneng dah, gimana Mas mau karaoke lagi? Yang penting Tuhan yang buktikan yang benar. Kan sudah ditahan berapa lama? Sudah ditahan begitu lama. Ada mungkin upaya hukum melakukan gugatan? Enggak tahu. Kenapa? Semua saya serahkan pada kuasa hukum aja. Diserahkan pada hukum. Terima kasih teman-teman. Memang faktanya dari awal kejadian ini tidak ada satupun orang yang tahu, yang melihat peristiwa. Kalau itu ada kejadian pembunuhan atau penganiayaan, itu tidak ada yang tahu. Termasuk CCTV? CCTV pun itu yang ada kan tidak ada menjelaskan bahwa dia itu terlindas atau dia ditabrak, tidak ada. Gambarnya kan dia hanya mobil yang lewat saja. Menanggapi putusan tersebut, jaksa penuntut umum mengaku masih akan pikir-pikir. Pimpinan pikir-pikir dulu, nanti kita ambil sikap ya. Ini langsung dikeluarkan atau gimana Mas? Langsung dikeluarkan? Saya koordinasi dengan pimpinan dulu. Oke, siap. Gregorius Ronald Tanur dipidanakan dalam kasus tewasnya Dini Sera Afrianti usai keduanya mendatangi sebuah tempat karaoke di Surabaya, Jawa Timur pada Oktober 2023. Dari hasil otopsi, Dini Sera Afrianti menderita luka di sekujur tubuhnya, diantaranya di kepala, perut, serta lengannya yang diduga akibat dilindas mobil. Ronald yang saat itu menjadi kekasih Dini diseret ke meja hijau atas dugaan pembunuhan dan kemarin divonis bebas. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Ini agak sedikit apa ya, kita geleng-geleng aja nih.
kok bisa gitu ya. Tapi mungkin saking minimnya alat bukti ya teman-teman ya, membuat pelaku ini jadinya melenggang bebas, melenggang kangkung bebas gitu ya. Karena emang tadi kuasa hukumnya salah nyebut CCTV jadi CCTV. Harusnya CCTV itu kalau tidak salah sudah beredar banyak ya di media sosial, CCTV tentang si Ronald Tanur ini melindas mantan pacarnya yang sampai meninggal. Kalau kita sih ngelihat itu cukup gitu. Cuman mungkin hakim ada pertimbangan-pertimbangan lain ya yang menganggap bukti itu tidak cukup kuat untuk memenjarakan Ronald Tanur ini. Dan by the way, Ronald Tanur ini adalah anak dari Edward Tanur. Ini mantan anggota DPR RI Komisi 4 fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dari Nusa Tenggara Timur nih teman-teman. Ini kasus ini sampai dikomentari loh sama Habibur Rahman dari Gerindra. Kami sangat prihatin sekali dengan vonis bebas ya terhadap saudara Gregorius Ronald Tanur ini. Ya, kalau saya mengikuti kasusnya, melihat video-videonya ya, menurut saya semestinya majelis hakim bisa menerapkan prinsip kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau dolus eventualis. Jadi walaupun yang bersangkutan tidak berniat membunuh, tapi seharusnya sadar kalau kemungkinan karena perbuatannya maka korban bisa meninggal dunia. Nah, ini yang menurut saya satu persoalan penting dalam putusan tersebut. Saya sangat berharap jaksa melakukan banding ya terhadap kasus ini dan kita sama-sama kawal di pengadilan tingkat banding agar ya korban almarhumah bisa mendapatkan keadilan. Jadi Habibur Rahman juga menilai ini ya kalau kita orang awam begini pasti udah gregetan gitu ya. Wah, CCTV kan sudah membuktikan gitu. Ini ada satu analisa yang menarik nih dari Habibur Rahman. Seharusnya dengan melihat ada kemungkinan kesengajaan untuk membunuh itu cukup untuk kemudian menyeret Gregorius Ronald Tanur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kan gitu ya. Jadi kalau orang normal, orang waras tuh pasti bisa mengira-ngira ini kalau saya lindes bakal mati atau enggak, kan bisa mengira-ngira ya. Ya kali mobil segitu gede ketika ditabrakin sama orang yang tergeletak di bawah itu masih bisa selamat. Itu kecil kemungkinan kan. Ya walaupun tidak ada saksi, itu dia sih, tidak ada saksi, itu dia yang bikin proses hukumnya tuh agak sedikit aduh gitu. Keluar negeri semua pemimpin luar negeri kalau ketemu saya bingung. Kenapa bisa kamu jadi satu dengan rivalmu? Saya bilang, wah ini Indonesia. Saya bilang kita bersaing tapi sama-sama cinta gitu loh. Iya kan? Gak ada urusan siapa nomor 1, siapa nomor 2, siapa nomor 4. Kita bersatu bersama-sama berbuat untuk rakyat. Bukan cuma orang luar negeri Pak Prabowo. Masyarakat Indonesia waktu itu shock juga. Karena tidak terbiasa melihat perilaku politik yang begitu legowo akan sebuah kekalahan politik. Iya, kalau menurut saya begitu. Jadi kemarin itu adalah sebuah tonggak baru dunia politik itu sedang ditancapkan oleh Pak Prabowo. Bahwa perilaku politik tidak harus selalu musuh-musuhan, musuh abadi gitu kan. Tidak, kadangkala juga politisi itu perlu menunjukkan sikap kelegowoan atas sebuah kekalahan. Itu menjadi pendidikan politik bagi bangsa ini, bahwa kontestasi itu memang sudah seharusnya ada yang menang, ada yang kalah. Nah ketika kalah ya nerima kan gitu. Ada loh yang kalah sampai banding ke sana, banding ke sini, masih nggak terima kalah bandingnya, menghujat di sosial media. Ada. Saya lahir tahun 51. Ya. Kita baru 1 tahun merdeka. Ya. 6 tahun. Ya. Maaf. Proklamasi tahun 45, tapi penyerahan kedaulatan baru tahun 50. Ya. 49. Karena kita harus perang. Penjajah gak mau pergi, kita harus perang. Saya mau cerita begini. Ya. Waktu itu saya mau cerita
begitu saya sekitar umur 22, 23, 24, saya perwira di tentara, saya bawa anak buah saya berenang di kolam renang Manggarai. Waktu itu masih ada kolam renang di Manggarai. Dan waktu saya berenang, saya lihat ada dinding. Dinding dari marmer, tapi tertutup oleh lumut. Saya suruh bersihkan lumut. Dan saya baca, di situ ada tulisan, Honden and Inlander Verboden. Ya, artinya anjing dan pribumi dilarang masuk kolam renang. Itu tahun 75 saya baca. Jadi adik-adik sekalian, dulu kita dijajah, kita dibantai, kita diperbudak, kita dimiskinkan, dan kita dianggap lebih rendah dari anjing. Anda minta saya refleksi. Saya pernah hidup di tengah orang Eropa. Saya ingat, saya waktu itu satu-satunya murid yang bukan kulit putih. Tiap hari saya diejek oleh guru saya. Tiap hari dibilang bangsa monyet, ini itu. Prabowo, your people live on trees. Saya alami. Saya sekolah di beberapa negara, selalu mereka bilang begitu. Rakyatmu tinggal di pohon, kamu. Saya mengalami. Jadi kalau Anda minta saya refleksi, saya ingin melihat sebelum saya meninggal, Indonesia menjadi negara bermartabat, negara terhormat. Saya ingin lihat tidak ada kemiskinan di Republik Indonesia. Saya ingin lihat anak-anak Indonesia kuat, gembira, senyum, orang tuanya gembira. Itu, Mbak Nana, itu yang mendorong saya. Kalau Anda minta refleksi saya tidak mau bangsa saya dihina terus. Saya ingin bangsa saya terhormat, berdiri di atas kaki sendiri. Gitu ya. Itu cerita dari Prabowo Subianto. Bagaimana dulu tuh bangsa Indonesia memang dipandang sebelah mata. Tapi by the way, semakin kesini semakin Indonesia itu maju, dipimpin oleh orang-orang yang tepat, dan harkat martabat Indonesia juga semakin terangkat gitu. Jadi sekarang bangsa lain tidak bisa dengan mudah merendahkan Indonesia seperti zaman dahulu.